Hai Senomedika. Hai. Kembali lagi bersama aku di program Hai Senomedika, Health Answer Information. Ya, di mana di sini nanti sahabat sehat semua akan mendapatkan berbagai informasi mengenai tips kesehatan dan layanan di Senomedika. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kembali lagi ya bersama aku. Nah, di sini sahabat sehat, tadi kan aku udah cerita ya, kalau misalnya tubuh kita itu ya tidak bisa dipungkiri bisa sakit pada saat bulan puasa gitu ya. Nah, aku juga nih kadang kebingungan kalau misalnya aku lagi sakit, kemudian kan aku suka berobat nih ke dokter. Kemudian dokter tuh ngasih resep obat kan kalau misalnya udah berobat. Nah, aku tuh kadang bingung tuh apoteker Indah bagaimana cara meminum obat pada saat bulan puasa. Karena kan biasanya 3 kali sehari tuh aku minum pagi, siang, sama malamnya. Nah, kalau bulan puasa kan aku puasa, siangnya kan otomatis aku nggak minum obat. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari aku dan sahabat saya semua akan dijawab langsung oleh apoteker Indah. Baik apoteker Indah, bagaimana cara mengkonsumsi obat pada saat bulan puasa? Karena kan waktu minum obatnya lebih sempit ya apoteker Indah, tidak seperti hari-hari biasanya. Mungkin boleh dikasih informasi ke sahabat sehat. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan pertanyaan kami aja ya, itu tuh pertanyaan rata-rata pasien yang mengambil obat ke apotek Sedofarma ya. Seperti itu. Karena kan biasa kita bisa minum obat 24 jam nih dalam sehari. Kalau ini cuma sekitar 10 jam lah ya pas buka sampai sahur. Oke, di sini kan untuk aturan minum obat itu ada yang seharinya 1 kali, seharinya 2 kali, 3 kali, bahkan untuk kasus tertentu ada yang seharinya sampai 4 kali. Ya, untuk yang aturan minum 1 kali mungkin nggak jadi masalah ya, karena kita bisa konsumsi obatnya ketika buka puasa atau saat sahur. Nah, kemudian untuk yang aturan minumnya sehari 2 kali sama, itu sebenarnya nggak masalah juga karena kita bisa konsumsi saat buka puasa dan sahur. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan itu di yang sehari 3 kali dan 4 kali. Nah, ini mungkin terutama untuk obat antibiotik sebenarnya bisa dikomunikasikan dulu ke dokter. Apakah obatnya bisa diubah dengan obat lain yang indikasinya sama tetapi dengan aturan minum yang berbeda. Maksudnya aturan minumnya mungkin bisa yang diganti dengan yang sehari 2 kali atau 1 kali. Tapi kalau memang menurut dokter untuk aturan minumnya itu nggak bisa diubah nih dan obatnya nggak ada yang lain selain obat itu, oke, nggak jadi masalah juga. Kita punya solusinya. Untuk aturan minum untuk aturan minum obat yang diminum sehari 3 kali, kita bisa minum pertama saat berbuka. Oke. Kedua, ketika sebelum tidur sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Ya. Dan yang ketiga itu ketika sahur gitu. Nah, untuk obat yang diminum seharinya 4 kali juga jangan bingung nih gimana minumnya nih cuma 10 jam kok bisa 4 kali, nggak usah kayak gitu. Nah, untuk obat yang diminum 4 kali itu bisa kita minum yang pertama ketika buka puasa. Yang kedua itu sekitar jam 10 malam. Yang ketiga kita bisa minum sekitar jam 1 malam. Dan yang terakhir itu kita bisa konsumsi jam 4 malam. Tapi memang agak kebingungan juga ya karena kita harus bangun dulu nih dari tidur gitu. Takutnya kan kelewat juga. Ya kita siasati dengan mungkin bisa pasang alarm gitu ya kan bisa ya. Nah, jangan sampai kelewat terutama untuk antibiotik gitu. Nah, itu mah wayahnya gitu ketika konsumsi obat aja kita harus bangun gitu. Baik, tepuk tangan untuk apoteker Indah, Masya Allah ya. Nah, bermanfaat kan buat sahabat saya semua. Bahwasanya tadi kalau misalnya tergantung obatnya diminum berapa kali sehari ya apoteker Indah. Kalau misalnya 1 atau 2 kali dalam sehari mah bisa saat sahur dan berbuka itu ya. Tadi untuk yang diminumnya 3 kali itu bisa pas buka, kemudian jam 10 ya apoteker Indah, kemudian pas sahur. Dan tadi untuk obat yang diminumnya 4 kali itu di pas buka jam 10, jam 1 malam dan pas sahur. Tadi tuh apoteker Indah juga ngasih tips kalau misalnya jam 1 malas bangun itu sahabat sehat boleh menggunakan alarm karena kan tadi wayah. Nah, cenahnya. Nah, baik apoteker Indah, untuk selanjutnya nih apakah ada obat yang boleh kita gunakan tapi tidak membatalkan puasa?
Oke, ada beberapa kategori obat yang memang bisa kita gunakan selama kita berpuasa. Itu yang pertama, obat yang diabsorpsi melalui kulit, misalnya krim, salep, dan plester untuk luka. Nah, itu boleh dikonsumsi ketika puasa. Kemudian yang kedua, obat kumur. Itu masih boleh dikonsumsi ketika puasa selama tidak tertelan. Ya, oke. Yang ketiga itu adalah obat yang diinjek, yang disuntik melalui vena atau otot atau kulit, kecuali pemberian infus melalui intravena. Nah, itu maksudnya pemberian infus makanan. Kalau itu membatalkan puasa. Nah, yang keempat itu ada obat yang diberikan melalui rektal, misalnya suppositoria untuk wasir, itu masih aman. Gitu. Terus ada juga yang masih aman itu obat tetes. Oh iya. Obat tetes telinga dan tetes mata itu masih aman karena dia tidak melalui saluran pencernaan. Itu beberapa obat yang bisa dikonsumsi saat puasa. Baik, tepuk tangan untuk Apoteker Indah. Nah, kejawab ya berarti ya sahabat sehat. Tadi untuk obat-obat yang bisa dikonsumsi pada saat bulan puasa itu salah satunya tadi obat luar ya Apoteker Indah untuk kulit. Tadi ya krim seperti salep dan lain-lain. Nah, tadi saya agak menyoroti untuk obat kumur ya. Kan biasanya suka ada rasa-rasa manis atau segar gitu ya. Jadi itu tuh boleh digunakan tapi jangan ditelan gitu ya. Baik, terima kasih Apoteker Indah atas jawabannya. Untuk selanjutnya nih ada lagi pertanyaan. Apakah ada obat-obatan selain antibiotik yang perlu perhatian khusus saat dikonsumsi di bulan puasa? Ada banget ya. Kayak ini contohnya itu obat antihipertensi. Untuk obat antihipertensi itu kan diminumnya rata-rata seharinya 1 kali. Nah, sebaiknya dikonsumsinya itu ketika sahur gitu. Karena apa? Karena untuk mengontrol tekanan darah kita ketika sedang beraktivitas di siang hari gitu. Kemudian yang kedua itu adalah obat lambung. Nah, untuk obat lambung itu yang diminum sehari sekali, baiknya diminumnya itu sekitar jam 10 malam. Nah, untuk yang seharinya 2 kali, sebaiknya jam 10 malam dan ketika sahur. Kenapa tidak dikonsumsi saat berbuka? Karena untuk obat lambung, untuk asam lambung di dalam tubuh kita itu paling banyak itu diproduksinya ketika dini hari gitu. Jadi kenapa kita minum jam 10 dan jam 4 untuk meminimalisir produksi asam lambung tersebut. Dan yang ketiga ada obat kolesterol. Untuk obat kolesterol rata-rata itu diminumnya sehari 1 kali, seperti simvastatin dan atorvastatin. Nah, itu sebaiknya diminumnya sekitar jam 7 sampai jam 10 malam. Karena produksi kolesterol itu paling banyak di malam hari. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi ketika sahur gitu. Baik, terima kasih Apoteker Indah jawabannya. Sahabat-sahabat boleh tepuk tangan dong untuk Apoteker Indah ya, jawabannya keren-keren banget Apoteker Indah. Tadi ya ada obat yang perlu perhatian khusus ya pada saat bulan puasa selain antibiotik. Tadi salah satunya obat lambung ya Apoteker Indah. Nah, di sini kan mungkin saya sendiri atau sahabat sehat juga ada yang mempunyai asam lambungnya yang kadang suka naik turun gitu ya. Nah, tadi untuk mengkonsumsi obat lambung itu baiknya di jam 10 malam dan jam 4 subuh pada saat sahur gitu ya. Baik sahabat-sahabat sudah memperoleh informasi-informasi cara penggunaan obat di bulan puasa dari Apoteker Indah. Nah, nanti supaya kedepannya sahabat sehat semua bisa menerapkan ya apapun tadi yang dijelaskan oleh Apoteker Indah, terutama tuh nanti yang minum obatnya 3 kali dan 4 kali pada saat bulan puasa. Baik sahabat sehat, mungkin sekian dari kita, dan untuk program Hai Senomedica ini kita dilaksanakan setiap hari Senin. Jadi sahabat sehat semuanya jangan lupa setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 stay di sini ya. Untuk apa? Untuk menyaksikan program Hai Senomedica, di mana nanti sahabat sehat semua akan mendapat informasi-informasi kesehatan, tips-tips kesehatan, dan juga layanan di klinik Senomedica. Baik, salam sehat sahabat semua.